Selamat pagi, halo Cak Nengang Bayu Kuabe. Hari ini adalah hari pindahan, hari besarnya pindahan ke Sudbury. Barang-barang sudah dipak-pakin semua. Udah nggak ada lagi, dia udah kosong semua. Aku dari Toronto bakalan pindah ke Sudbury. Sudbury itu kira-kira 4 jam nyetir dari Toronto. Kenapa pindah ke sana? Karena satu, harga properti murah, masih murah, dan lingkungannya enak untuk membangun keluarga, dan kita bisa nata untuk masa depan lah. Untuk kenapa nggak di Toronto aja? Toronto satu, harga yang paling utama adalah harga properti yang nggak masuk akal. Kapan-kapan aku bahas harga properti di Kanada atau especially di Ontario. Harganya itu udah nggak masuk akal. Jadi kalau kelas-kelas kita startup yang baru masuk Kanada ini nggak akan bisa beli, unless kecuali kalau kalian dari keluarga yang kaya banget, sultan banget, pasti bisa. Tapi kalau kayak kita gini ya belum bisa. Maaf ya, ini mukanya kayak gelap, mungkin gara-gara lightingnya nggak ada dan baru bangun tidur. Yuk kita lihat-lihat seisi apartemen yang sudah di packing. Jadi teman-teman, kalau kalian mau moving dari satu apartemen ke apartemen lain atau dari kos-kosan satu ke kos-kosan lain, kalau barang kalian banyak, mending kalian moving sendiri. Tak ceritain ya, aku dulu pernah sempat kisah movingku itu dari satu kos-kosan pertama. Kos-kosan pertamaku itu ada di utara kota Toronto, dan kos-kosan kedua, moving ke kos-kosan kedua itu ada di istilahnya Midtown West. Jadi dari utara harus ke bawah dulu, terus habis itu ke arah west. Lumayan panjang perjalanannya, dan aku moving sendiri. Ketika itu aku datang bawa 3 koper sama 5 jaket tebel sama baju-baju dan segala macam. Yang aku lakukan adalah pakai itu semuanya. Jadi 5 jaket itu tak pakai semuanya, tak rangkep semuanya, sama bawa 3 koper itu sekaligus. Jalan, naik subway sih, dari itu North York namanya ke West. Lumayan sih, harus 2 kali trip. Ya struggle awalnya gitu lah. Setelah itu di kos-kosan kedua, aku mau pindah ke apartemen ini. Nah, di kos-kosan kedua itu aku beli semua furniture itu buat ngisi apartemen ini, karena ini kan 2 bedroom ya. Dan kemarin ya di kos-kosan sebelumnya itu cuma 1 ruangan gitu aja. Jadi ya aku nggak bisa moving sendiri pada waktu itu. Jadi aku harus sewa mover sama truknya. Sewa mover itu gimana caranya? Banyak di Kijiji ada, di Facebook Marketplace ada. Biasanya orang-orang lempar ad gitu, lempar iklan-iklan gitu. Biasanya gitu tuh orang yang butuh duit cepat. Jadi udahlah, kerja moving aja gitu. Sekarang lanjut ke ruangan utama, living room. Sofa sudah siap dipindahkan. Aku ada lemari kaca, ini ada lemari baju ekstra, ada meja yang udah aku bongkar. Ini meja IKEA. Ini juga kalau kalian mau beli furniture cari IKEA terdekat, karena handy banget ya. Aku tidak promosi, tapi kalau untuk startup baru masuk ke Kanada, furniture IKEA ini handy banget, tidak terlalu mahal dan instalasinya gampang gitu. Kalian bisa jadi carpenter dalam waktu 1 malam. Ini ada kasur ekstra. Di sana ada kasur bedroom pertama, bedroom kedua, sama kasur ekstra yang ketiga. Ini ada kacanya ini adalah tray-nya di sini. Jadi kita masukin lemari. Di bawahnya itu ada AC tambahan, itu ada kursi, ini tangga. Ini baru semua itu, kursinya aku dapat gratis. Tangganya beli di toko second tuh banyak, di Kijiji, di Facebook Marketplace. Nah, ini koper baju udah masuk. Ini juga ekstra kaca yang di sini tadi. Ini adalah rak sepatu. Aku pengen buka tapi nggak bisa karena udah mepet semuanya. Ini rak sepatunya lucu. Jadi kayak kalau dibuka gini klek gitu, sepatunya udah terjejer di situ. Ini aku dapat gratis ya. Terus ini juga kabinet dresser gini, lumayan. Ini juga dapat gratis.
Ada kursi, ada piano juga udah aku bongkar sedikit. Ini AC kedua, terus ada lampu. Nah ini juga kalau kalian pindah-pindah, ini itu sangat bermanfaat sekali. Ini namanya dolly atau hand truck kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya istilahnya, apa nggak tahu. Coba di komen apa bahasa Indonesianya. Ini sangat handy sekali kalau kalian punya barang-barang berat, biar movingnya nggak pindahannya nggak terlalu berat-berat banget. Ini bisa jadi opsi. Ada dua jenis, ada yang kayak gini, ada yang flatbed. Flatbed itu yang flat di tanah, nggak ada gagangnya gini. Biasanya ditarik pakai tali. Ketika aku moving, ketika kalian sewa mover, yang harus kalian perhatikan adalah satu, harganya. Kalian harus survei harga, jangan tergiur dengan harga. Oh ya ini movernya murah, ternyata barang kalian dilempar-lempar. Itu satu. Dan yang kedua, jangan takut untuk bayar lebih ke movernya. Misalnya dikasih harga, misal ini bukan exactly harganya, misalnya $300. Kalian lihat, oh $300 dapat truk besar, orangnya juga, kalian juga udah nggak ngapa-ngapain, dan orangnya juga track recordnya baik. Misalnya barangnya nggak dilempar, nggak ada yang pecah, nggak ada yang cacat, segitulah istilahnya. Itu juga kalian harus perhatikan itu. Jadi jangan tergiur harga murah. Oh ya murah-murah, kecuali kalau emang barang kalian sedikit dan kalian emang butuh mover, ya silakan cari yang murah gitu. Kalau misalnya barangku yang kayak gini, kayak ada lemari, ada kaca lagi di sini, aku nggak akan meresikokan furnitureku dilempar-lempar sama mover. Jadi aku harus hire orang yang terpercaya dan mover yang bagus gitu. Gimana caranya? Ya satu, bisa dari rekomendasi Google, bisa rekomendasi temen, bisa word of mouth, bisa kayak gitu-gitu. Ada TV, TV-nya ini 75 inch, jadi kayaknya keberatan. Mungkin nanti moversnya yang bakalan ngangkat. TV table bakalan diangkut juga. Ini juga isinya barang-barang kecil-kecil, istilahnya peketean kalau orang Jawa. Ini isinya makanan, sama ini isinya alat-alat masak, panci, wajan masuk sini semua. Sedikit memang, tapi udah aku tumpuk-tumpuk gitu. Terus kira-kira moverku ini harganya berapa? Ini juga biasanya dihitung dari harga jarak satu. Kalian mau moving kemana? Di dalam kota kah? Di luar kota kah? Di luar negeri kah? Bisa. Tapi ya gitu, akan dihitung jaraknya dan mereka akan kalkulasi. Terus habis itu yang kedua, kalian butuh tenaganya saja, butuh truknya saja, atau butuh dua-duanya. Itu juga akan dihitung. Misalnya kalian butuh truknya doang, bisa. Tapi nanti yang melakukan adalah kalian sendiri pindah-pindahnya. Truknya cuma nyetirin doang, cuma ngedrive doang gitu. Itu bisa. Jadi kalian harus tahu apa yang kalian mau. Dan juga jaraknya ini, jarak juga diperhitungkan, apakah itu antar kota atau di dalam kota. Biasanya kalau di dalam kota agak lebih murah, di luar kota ya tahu sendiri. Dan bahkan di sini di Kanada itu banyak orang-orang yang moving ke luar negeri, misalnya ke US. Misalnya dari Toronto pindah ke Miami, Florida, itu ada. Dari Toronto pindah ke Phoenix, Arizona, US, itu ada. Dan harganya juga akan beda lagi. Bisa nggak mereka? Ya bisa pastinya. Kalau moving ini kita kena sekitar 1.500 sampai 1.800 dolar. Kanada dolar. Mahal ya, 18 juta, 15 juta. Ya karena satu, kita pindah ke luar kota, jaraknya 4 jam dari Toronto. Dan yang kedua, ini juga yang harus diperhatikan, seberapa banyak barang yang kalian punya, yang kita punya. Kalau kalian sewa mover, kalian pasti akan ditanya berapa bedroom, berapa kasur. Nah gitu itu pasti ditanya. Kalau misalnya semakin bedroomnya banyak, akan semakin naik harganya gitu. Karena itu mengindikasikan lebih banyak furniturnya gitu. Kita menuju ke dapur. Nah,
Kompor ini punyanya apartemen ya. Jadi kita nggak bisa ngangkut. Ini bukan hak kita. Ini satu. Sama kulkas. Kulkas ini punyanya apartemen. Jadi ketika kita masuk ke apartemen ini, itu kita disediain dua ini. Piring sudah tertata rapi. Ini tinggal barang kecil-kecil, gampang lah ya. Ini makanannya roommateku, jadi biarin aja. Ini juga makanannya roommateku. Yeah, I have Jordan here as a mover. So guys, kalau kalian di Kanada, di Ontario, jangan lupa order JP Moves You. JP Moves You, jasa pindahan, reliable, fast pace, keren pokoknya. Thanks Jordan. No pictures. No. Jadi guys, kalau kalian moving di apartemen, terus gimana caranya naikin sofa, naikin kursi apa segala macam, nih dia elevator, lift. Kalian harus booking liftnya. Kalau ini kan nggak di booking, jadi ketutup. Dipencet dulu baru kebuka. Nah, kalau di booking, kuncinya di sini. Nanti yang petugasnya akan ngeset, ngelock, dan pintunya akan stay kebuka gini. Jadi nggak ada orang yang bisa pakai, cuman kamu doang. Jadi movingnya lebih bebas gitu. Nah, ini dia truknya. Ini truk moving kita. Truknya sekitar 15 feet ya. Nggak tahu 15 feet tuh berapa meter, coba di Google sendiri. Jadi truk ini banyak jenisnya. Ada yang 15 feet, ada yang 16 feet, ada yang 20 feet. Tergantung kebutuhan masing-masing. Semakin besar truknya semakin mahal. Semakin kecil truknya pasti semakin murah gitu. Ini truk kita yang 15 feet, fit in buat 2 bedroom. Atau 3 bedroom masih bisa mungkin, kalau furniturnya kecil-kecil dan sedikit. Nah, sekarang sudah kosong. Wah, kerjanya cepet. JP Moves You, nanti tak kasih linknya di bawah kalau kalian penasaran, pengen tahu. Nih, udah kosong sekarang. Gitu aja. Suka silakan di like, subscribe. Kalau nggak suka, silakan di like, subscribe juga. I'll see you guys in the next video. Stay tuned, stay positive. Bye.